tanda untuk kita jangan masuk ke jurang. Oh, banyak ya. Ini jam segini banyak orang yang pulang kerja. Kita harus berganti, takut ada bergelincir dari situ ya. Ini licin, hati-hati ya. Wah, ini besar banget ya. Bagus drainasenya. Ini pun ada kayak gini. Mantap. Saya takut ya ada yang menjorokin saya masuk ke dalam ya. Nah, saya suka dengan ini. Seperti saya bilang, dari jauh nih ada jam gitu, ikon jamnya. Oh, ngeblur. Nah, ya, saya akan coba mempertunjukkan ke kalian gimana sih sini. Nah ya, memang sini strategis banget ya karena banyak orang juga ya, gini lah ya. Mantap, itulah saya bilang Jakarta. Jakarta itu sangat gampang untuk mencari tempat makan, beda kayak negara-negara kayak di Asia Tenggara, kayak Malaysia ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Tapi Malaysia kadang kalau pagi-pagi atau apa ada apa namanya, ada yang jualan. Oh, ini Menara Palma ya, yang sebelah sini, sana itu Palmawan. Nah, ini pun ada tempat makannya di sini, di rooftop Saber 2 ini. Tentu kalian harus sediakan uang lah ya. Kalau kalian mau makan murah mah jangan sini teman. Ini bagus banget untuk duduk. Pokoknya sini malam-malam atau sore hari ada tempat nongkrong di atas ya. Ramai banget ya. Saya suka ya. Bahkan ini kawasan yang ya, kali ini sekarang sedang berada di persimpangan antara Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan juga Jalan Mampang Raya ya namanya, di sebelah sana. Ini tepatnya berada di kecamatan yang sebelah sini, dia di kecamatan apa teman? Sana sebelah kecamatan Mampang Perapatan, dan sana adalah kecamatan Setiabudi. Keduanya di Jakarta Selatan. Oke, kali ini saya akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said, tepatnya berada di Kuningan Timur ya, di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Oke, jadi mari ikuti saya teman-teman. Yuk. Ya, tadi bertepatan ada LRT lewat ya, tapi saya tidak berkesempatan untuk memvideokan. Jadi ya kita memvideokan yang sekarang aja lah ya. Nah, beginilah untuk kepadatan di sekitar sini teman-teman. Nah, biasanya kan yang macet itu ya harusnya namanya kalau di sore hari ya. Nggak juga sih namanya, kalau di pagi hari dia juga sini macet, dan kan sore hari pun macet ya teman. Oke, jadi kesana lah ya untuk ke arah Mampang ya namanya, ke arah Mampang kita akan menuju ke sana. Jadi tujuan saya memang untuk mengupdate trotoar ya, sekarang untuk jalan-jalan aja di sekitaran HR Rasuna Said di Kecamatan Setiabudi itu ya teman, depan ya. Oke, depan kita ini kita bisa lihat ada suatu jalur ya, jalur LRT Jabodebek. Ya, ini sangat bagus ya. Kalau kita naik LRT-nya, maka kita akan merasakan lingkungan dari LRT dari jalan sana menuju ke arah Duku Atas melalui jalan HR Rasuna Said. Nah ini ya. Oke. Sekarang keadaan sini lagi lampu hijau ya. Jadi kita berhenti dulu. Kita tunggu dulu mereka berhenti baru kita nyebrang. Atau kalau ada kesempatan kita nyebrang ya. Tapi ini padat. Ya, ini ada flyover. Jadi flyover ini
dia jalan tol ya. Ada jalan tol dan juga jalan umum. Oke. Nah, kalau abang itu kan dia ada kesempatan, jadi nyebrang ya. Kalau saya nggak mau curi-curi, takut kita dimarahin ya teman-teman ya. Jadi ini menghubungkan antara underpass Kuningan dan juga halte simpang Kuningan ya. Ke sana halte underpass Kuningan. Ya, oke. Sekarang giliran kita. Ya, santai aja lah ya. Oke, saya akan nyebrang dari sini. Lewat dari sini ya. Ini ada jalur untuk pejalan kaki. Memang untuk yang di apa sana ya teman-teman ya. Ya, sini pun ternyata ada juga ya dibikin trotoarnya ya, dan ada jalan di bagi sananya untuk orang yang mau muter. Nah, ya. Oke. Semoga video kita ini tidak dicegat oleh security proyek trotoar ya. Ya, sekarang untuk bagian sini dia jalan. Jadi kita berhenti dulu ya. Oke. Ya, untuk sana dia ke arah Semanggi, Es Parman, pokoknya ke Grogol lah ya. Bisa juga sih ke arah Pluit dan macam-macam teman-teman. Ada Tomang ya, berbagai macam lah ya. Ya, beginilah untuk sekitar sini. Sini ada jalur sepeda ya yang warna hijau. Ada pos polisi. Dan sini pun kelihatan ada disub ya. Salah satu seorang disub yang lagi mengatur lalu lintas. Nah, ini pun lagi ada LRT yang lewat ya, tapi kita nggak bisa lihat. Bagus sih ya. Oke. Ini rame banget orang-orang. Kita berhenti dulu ya. Oh, sini pun ada orang yang langsung jalan ke sini. Oke, kita hati-hati namanya. Oke. Ya, santai ya. Karena kita ngikutin peraturan yang ada ya. Jadi ya aman-aman aja. Oke, ini ada orang yang mau masuk. Kita lihat dari lampu-lampunya ya. Oke, aman. Kalau ada lampu sen ya kita ikutin ya. Kalau dia mau belok, kita jangan nyebrang dulu. Nah, inilah ya untuk pelengkap yang ada di trotoar HR selesai. Sebenarnya sana juga diperbaikin ya. Dan di jalan MT Haryono ke arah sana, ke arah Cawang, dia juga lagi diperbaikin ya trotoarnya ya. Beberapa ada yang belum layak, jadi ya dibetulin. Ya ternyata ada orang yang curi-curi ya dari sana menuju ke arah sini ya, ke jalan HR Rasuna Said. Inilah saya bilang itu teman-teman, ada dibuat ya, nanti akan dibikin batu alamnya, dan ini ada jalannya ya teman-teman. Mungkin ada kursi juga sini nanti, bagus sih kalau ada kursi ya, jadi orang bisa duduk. Oke. Dan beginilah ya untuk pembuatan dari guiding block ya, pemandu untuk kawan-kawan kita yang disabilitas ya. Dan ini adalah tempat utilitas. Pokoknya yang ada kayak gini-gini lah ya, kayak kabel-kabel, jaringan. Jadi semuanya ditanam. Kalau bisa lihat, oh, sana ada ETL, alat sistem tilang elektronik ya. Oke teman-teman, inilah lampunya ya, masih belum nyala. Ini PJU ya, penerangan jalan umum. Ya beberapa sini masih ada pagar. Semoga kita nggak dimarahin lah ya untuk merekam. Ini udah hampir selesai sih. Lagi ada yang makan. Ya sini pun disediakan bolar ya. Oke. Tapi tetap aja sih ini kan bakal bisa ya motor ya dari ini. Tapi ya minimal kita apa namanya tahu peraturan yang namanya jangan lewat trotoar biar jangan rusak ya trotoarnya. Kadang kan orang kan lewat dari batu ini ya, guiding block. Ini tidak sekuat yang
dipikirkan ya namanya untuk garden block ini. Wah, ini gedungnya Tempos kan, ada kejaksaan juga sini. Oh, keren ya, Bulog. Saya suka ya pemandangan sini ya. Tadi ada orang makan tapi saya tidak mau videokan ya, takut dia nggak suka. Ini JPO terpanjang sih namanya. Ngari. Sebenarnya mah kalau divideokan kayak gini kan nggak masalah ya namanya, karena susah juga ya membobol untuk masuk ke dalam. Nggak segampang itulah ya. Ini aksesnya juga gini, Switzerland. Ini ada CCTV juga namanya. Ada security ya namanya. Saya langsung kaget. Makanya kameranya nggak bagus ya untuk memvideokan. Nah, ini nggak tahu nanti dibuat untuk apa ya. Mungkin untuk media tanaman. Tanaman nanti yang bikinnya. Jadi dulunya teman-teman pengalaman saya jalan kaki sini, trotoarnya kecil banget. Sekarang jadi lebar, bagus. Kedepannya sini bakalan terang banget ya. Ini udah ada tiang-tiang untuk lampu. Ya saya akan coba berusaha ngomong kencang karena ini dekat pinggir jalan ya. Takutnya suara saya tidak kedengaran. Oke. Ada LRT. Oke, ini Belanda ya. Beberapa masih belum siap ya teman-teman. Jadi sekarang masuk ke tahap finishing. Oh ya, saya pernah lihat ada orang bikin konten ya. Jadi dalam ini kayak ada perpustakaan gitu ya. Tapi kita nggak tahu gimana cara masuknya. Wow. Kalian lihat ini betapa apanya ya, privasi banget teman-teman. Pagarnya juga ditunjukkan, terus ada jaring-jaring kayak gini. Wow. Ya inilah halte underpass ya, karena dekat underpass namanya underpass. Wow. Hati-hati itu namanya saya, karena sini masih ada batu-batu. Takutnya ya saya akan sandung. Nah seperti ini ya, masih ada material-material yang belum beres. Saya nggak pakai sepatu pula teman-teman. Ya seperti biasanya kita sederhana ya. Tapi memang kalau pakai sepatu sih bagus ya untuk keamanan. Tapi dalam aktivitas saya tidak membutuhkan untuk sepatu ya. Terlalu repot sih temannya kalau pakai sepatu di kegiatan saya teman. Oh, ada bioskop era apa ya tadi ya? Saya nggak baca secara detail. Ya ini bagus banget ya. Oh sini ada petunjuk, oh era Muis ya. Jadi era Muis karena ya. Ini ada bioskop ke era Muis. Nah ini ada petunjuknya dari kedutaan Nederland atau Belanda. Wow, saya suka ya pemandangan sini. Ini ada 6M dia ke arah apa ya, Manggarai lah ya. Ya Manggarai. Oke, Pak. Angin sini bagus teman. Oh, jadi LRT sangat cepat banget ya kalau di jam sibuk dia. Ini ada untuk India, kedutaan besar India lagi dibangun, masih belum beres. Dari waskita ya untuk apanya, kontraktornya. Oke, ada nama dari kedutaannya. Tadi itu kayaknya petugas dari ini ya, tapi nggak tahu juga, mungkin petugas dari sini juga, waskita. Oke. Jadi ini belum dibersihkan, nanti ini akan beres sih dalam waktu dekat. Lampu-lampu. Jadi biasanya teman-teman kayak gini ada apa ya? Ada tujuannya namanya, sesuai dengan identitas suatu wilayah ya, yang ada lampu apanya ini, PJU-nya ya.
Biasanya ada ceritanya, makna dari ornamen dari apanya ya, lampu-lampunya. Ini masih hampir beres. Ini Pak, saya nggak terlalu lihat ya untuk apa hutan besar apa tadi ya. Wow, jadi sini teman, drainasenya apa ya, bagus ya. Nah, halus. Kalau kita lewat dia tidak terlalu apa ya, mantap. Oh, ternyata macet ya untuk daerah sana. Ya, jadi ada yang bilang teman, apakah tiang monorelnya dibereskan? Nah, ini kita lihat ya, dia tidak dibereskan atau tidak ditertibkan. Dia masih tetap berdiri ya. Harusnya sih dibongkar teman, karena ya supaya tidak ada penyempitan jalan. Oke, permisi Pak. Wah, ada ini ya. Jadi supaya melihat ya kalau ada mobil lewat gitu. Ya, hampir beres ya, tapi ini udah nyaman banget untuk kita lalui ya. Mantap. Jadi nggak hanya di stasiun-stasiun apa LRT teman. Jadi semuanya udah beres kecuali sana masih belum ya. Masih belum trotoarnya. Wow. Kencang ya. Oke, ini ternyata ya Polandia ya. Polandia. Nggak tahu ya apakah tadi itu Polandia teman-teman. Apakah lebar gitu ya untuk kawasannya. Ini bagus sih ya. Dia bikin apanya untuk keamanannya kayak gini teman-teman. Tapi ya kalau misalnya kita main HP sih tetap aja jatuh ya. Ini bagus sih. Oh, nah, mungkin ketiup angin ya. Jadi gitu. Ada tanda ikon pejalan kaki. Nah, ini kan untuk penopang ya. Penopang sebelum ya pokoknya untuk waktu penyemanan ya. Itu sisanya masih ada. Katanya sepandek ya untuk nama itunya ya. Ini ada lubang. Jadi ya ini diberi tanda ya kayak gini ya. Tanda dan ini juga tanda. Ya, jadi biar aman ya. Ini jalan sini pun ternyata udah bagus ya. Jadi nggak hanya di sisi pinggir-pinggiran aja ya. Gilimanuk. Oh, namanya nama-nama Bali, Gilimanuk. Dan di sini juga dipasang lampu yang berbeda dari yang lampu yang itu ya. Oke, saya akan coba nyebrang. Ini banyak banget yang mau masuk ya. Jadi untuk tanda akhir dari trotoar itu kayak gini temannya. Yang berarti hati-hati karena sudah habis trotoarnya. Nah, itu juga teman-teman. Tandanya 2 double ya, berarti kita harus hati-hati, super hati-hati. Oke, saya akan nyebrang, langsung nyebrang aja ya, tanpa nunggu-nunggu. Oke, ya saya dari sini aja. Kalau sana muter ya. Oke, mungkin ini akan jadikan pos atau apa. Oke, kita harus hati-hati ya nyebrangnya. Sini masih belum selesai. Oh, udah selesai sih, tapi masih dipagar. Oh ya, ini belum ya, belum selesai. Dan masih ada lubang, ini juga masih belum ada batu kayak gini, batu alamnya gitu ya. Oh, saya suka dengan awan ini teman, warnanya bagus ya. Apalagi ditambah dia masuk ke kamera saya suka. Oke, jadi di sini ya mulai ada pusat keramaian, macam-macam bisa kita lihat ya.
Ada yang inisiatif bikin tempat sampah, habis otak-otak, ada otak-otak yang jual otak-otak. Oke, saya lihat tadi ada guiding block atau taktil yang menandakan akhir gitu ya. Nah, mungkin bisa nunggu angkutan ya, jemputan untuk teman-teman kita yang yang mengalami penghilangan penglihatan atau ya sudah bawaan dari lahir ya. Biasanya kan kayak Transjakarta itu teman, dia ada kayak transportasi ya, transportasi khusus untuk teman-teman kita yang difabel gitu ya, kayak misalnya menggunakan kursi roda. Jadi kita bisa hubungin mungkin dalam 3 hari atau beberapa hari ya, supaya gampang lah ya dilacak ya. Pokoknya dijanjiin kepada driver dari Transjakarta, jadi bisa dijemput sesuai titik yang kita minta ya. Jakarta luar biasa, tapi itu hanya beberapa aja tiap kota madya ya. Jadi sesuai kota madya nggak banyak lah ya, pokoknya satu mungkin ya tiap kota madya. Ini ada Menara Karya. Oh oke, ini Menara Kadin ya. Saya pernah jatuh sini temannya, waktu trotoarnya nggak lebar. Jadi kondisi kita kan merekam ya. Tapi saya nggak bikin video ya, itu waktu kita pulang bikin video. Seandainya ada videonya ya bakal saya putar lagi ya. Nah sinilah saya jatuh dulu ya, sebelum ini jadi ya, masih trotoar lama ya. Emang bagus ya kalau kayak gini ya, pembangunan infrastruktur kayak gini emang bagus supaya ya banyak pejalan kaki. Kayak di Jakarta ini teman, ada space atau jarak ya antara bangunan dengan trotoar. Kalau di Malaysia kan dekat ya, trotoar dekat dengan bangunan. Tapi ini ya ada taman, ada apa gitu ya. Ini ramai banget. Ini adalah para pekerja ya teman-temannya. Kadang sih mereka mau jalan kaki dari sini ke sana ya, ke arah simpang. Oke, makasih Pak. Oke, ada yang ngasih tahu temannya. Kita bersyukur lah ya. Makasih Pak. Bersyukur lah ya temannya. Tapi nggak tahu ya, belum tentu juga saya jatuh teman. Tapi ya kita berterima kasih kepada orang yang memberitahukan. Asli keren ya. Ya minimal gitulah teman-temannya, kita harus melihat orang, memperhatikan orang gitu ya, supaya tidak celaka ya, minimalisir ya. Oke, ini masih belum selesai. Lagi-lagi ya, memang untuk proyek kayak gini emang harus dihindari ya. Mungkin ya kayak pengawas pekerja ya namanya, dia nggak bolehin para vlogger karena itu teman, demi keamanan ya. Kalau misalnya ada orang celaka kan mereka yang disalahin ya teman, dari pihak bosnya kontraktor ya. Emang kayak gitulah, mungkin itu tujuannya temannya, makanya kita nggak boleh merekam. Karena kalau merekam ini kita jadi nggak hati-hati ya, kita nggak hati-hati gitu. Oke, ini juga masih belum, kita lihat dari pinggir aja. Saya hampir terkece ya sama orang jalan itu ya, itu ternyata pekerja ya. Ini masih hampir saja, mungkin dalam 1 bulan November nanti ini bakalan beres teman-teman. Beberapa saya lihat ada para pekerja yang standby tidur di sini. Wow, ada bawa karangan bunga ya itu. Ini masih kayak gini. Paham sih Pak. Bentar lagi beres lah ini ya. Nggak lama sih kalau di tangan orang-orang yang alih. Saya suka gedung dengan gedung Menara Palma dan Palma One.
Nah ini akan rata nanti ya. Kita lihat saat ini seperti ini, nanti akan bagus. Pokoknya di tangan para pekerja ini bakalan bagus. Oh ini trotoar yang lama ya. Apa yang baru? Maksudnya saya baru tapi ini duluan daripada trotoar yang belakang kita. Karena ini dibikin saat pembuatan stasiun ya, stasiun LRT. Sama di sana juga gitu ya. Jadi di sana masih belum terlalu bagus tuh trotoarnya. Sini sudah bagus ya, hampir selesai untuk pekerjaannya juga. Kemenkes. Jadi inilah Jakarta ya. Ini kan kawasan perkantoran semua teman-teman. Kawasan perkantoran nih, ada kementerian, ada kedutaan. Inilah yang kita ketemukan ya. Jakarta itu mah gini ya teman-teman ya. Nah, ini macet. Ini jam 6:11. Oke, ada bus. Pokoknya lengkap lah ya untuk transportasi sini teman. Buat kalian mau bertanya silakan aja bertanya teman. Kalau saya jelaskan sini kayaknya nanti kita nggak bakal bisa jelas dengan baik ya. Kalau kalian mau ke sini silakan tanya untuk sini rutenya gimana gitu ya. Silakan komentar lah ya. Nah, ini kalau ini sih 6A ya, dia ke arah ya, dari Ragunan dia ke arah itu ya, Balai Kota. Ini pihak Kuningan. Nah ini terus apa untuk akses masuk ke arah apa ya, stasiun. Nah ini saya suka teman-teman dengan pemandangan kayak gini ya, gedungnya bagus. Ini sih luas ya jalan sini. Oke, ini mah trotoar udah apa ya, termasuk cukup lama. Maksudnya lama itu dalam arti berbarengan dengan stasiun ya. Kayak LRT kan udah berjalan 1 tahun lebih ya. Trinity Tower, dan sana ada Westin Agama Tower. Jadi ini adalah pintu akses untuk menuju ke arah LRT. Nah ini ada jual-jual kopi, kayaknya udah habis, makanya dia cepat ya. Ini Kuningan. Sini banyak informasi yang bisa kita lihat ya. Pokoknya perhatikan aja sih. Dan ada larang-larangan yang nggak boleh ya kita bawa ke stasiun. Hanya ada bus-bus yang lewat dari sini. Dan ada peta. Nah, jadi orang kita ini apa ya namanya, kalau haus ya dia lupa ya untuk buang sampahnya ya. Atau makan, ini kayak ada kotak makan, lupa ya naruh sampahnya ke tempat sampah ya. Tapi memang sih ya nggak ngaruh juga sih tempat sampah namanya. Kadang saya lihat teman, ada tempat sampah tapi orang nggak mau ya buang ke tempat sampahnya ya. Nah kayak gini lah ya. Oh, ada orang sakit, kita doakan semoga dia sehat-sehat lah ya. Kemenkes. Jadi di Jakarta itu apa-apa gampang ya. Tapi ya maksudnya makanan ya namanya, minuman juga. Nah ini buang sampah sembarangan. Jadi itulah makanya banyak sampah yang bisa kita temukan di jalan, karena ya kita sangat mudah banget mendapatkan itu ya. Nah ini udah menyatu dengan stasiun. Dan informasi untuk di layanan bus Transjakarta ini sangat bagus banget ya. Ada petugasnya itu yang warna hitam. Kadang mereka, bukan kadang ya, mereka selalu memberitahu bus apa yang sudah tiba, jurusan apa gitu ya.
bus stop ini. Oke, kita fokus aja ya ke bawah ya. Saya malah ke atas teman, karena ya pemandangan di atas cukup bagus. Oh, ada lagi memperbaikin JB joint box untuk fiber optik ya. Ini tempo scan enggak sih? Saya nggak bisa baca lagi ya, udah apa ya, rabun lah mata kita ya. Wow, ramai orang menggunakan lift. Memang sih sangat strategis banget ya kalau kita menggunakan lift ya, lebih cepat daripada naik tangga kan. Apa ya, orang udah capek ya, mungkin pengen nyari yang instan gitu ya. Nah, ini saya suka dengan ini ya, menara Palma lah ya kali ya. Yang ketukar sih, ada Palmawan, ada Menara Palma. Nggak tahu ya apakah itu benar ya. Apakah ini Menara Palma atau sana Palmawan? Itu Palmawan. Ada Arya Bimo juga sini ya. Ya, ini masih ada mungkin ya pembuatan apa aja ya, drainase. Oh, sangat tinggi. Mungkin ada 1 meter lebih teman-teman ya untuk ketinggiannya. Kadang ada orang bilang sih untuk tinggi gini 2 meter ya. Ya. Kalau saya mah perkiraan aja ya. Oke. Ini tempo, oh bukan pavilion ya, tempo pavilion ya teman-teman, bukan tempo scan. Salah. Wah, sini pun padat. Ada U-turn juga sini ya. Oh, ditutup ya U-turnnya. Ya, tutup ya. Tuh ada tandanya gitu. Jadi ya kalau kita kemana-mana perhatikan, ini udah sangat safety banget ya. Udah ada apanya, tanda untuk kita jangan masuk ke jurang. Oh, banyak ya. Ini jam segini banyak orang yang pulang kerja. Kita harus berganti, takut ada bergelincir dari sini ya. Ini licin, hati-hati ya teman kalau lewat sini ya. Selagi belum beres, pokoknya ya usahakan minum ya supaya kita jangan jatuh ya, biar fokus ya, stamina kita pun mantap. Kita udah dekat Aksiata ya teman, banyak banget teman orang kerja, dan memang trotoar ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Semoga ini segera dipercepat ya, karena yang saya lihat banyak juga ya orang yang berlewatan lalu lalang sini. Wah, ini besar banget ya, bagus drainasenya. Ini pun ada kayak gini, mantap. Saya takut ya ada yang menjorokin saya masuk ke dalam ya. Nah, saya suka dengan ini, seperti saya bilang dari jauh nih ada jam gitu, ikon jamnya. Oh, ngeblur. Nah, bagus ya. Oke. Ada alat eskavator. Ini buat memecah ya, memecah apa mungkin aspal ataupun trotoar lama. Ya, saya akan coba mempertunjukkan ke kalian gimana sih sini. Nah ya, memang sini strategis banget ya, karena banyak orang juga ya, gini lah ya, mantap. Itulah saya bilang Jakarta itu sangat gampang untuk mencari tempat makan, beda kayak negara-negara kayak di Asia Tenggara, kayak Malaysia ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Tapi Malaysia kadang kalau pagi-pagi atau ada apa namanya, ada yang jualan, tapi ini malam-malam di Jakarta ya, Aksiata. Oke, kita harus hati-hati teman. Tadi sana ada lubang yang masih belum ditutup ya. Aksiata, ini bagus sih bangunannya. Ya, sekarang sini sudah lebar. Dulu kecil banget ya teman-temannya, kecil banget. Sekarang udah lebar sini, mantap ya. Jadi orang, saya lihat semakin banyak ya untuk jalan kaki teman-teman. Bagus. Ini
Ini sebenarnya nggak segelap-gelap yang kayak di kamar saya ya. Ini masih ada terang gitu ya, bisa lah ya untuk ngelihat secara jelas. Nah, di sini ada jembatan jalan layang nontol ke arah Tanah Abang, ke arah Melayu, tapi nggak sampai Melayu sih untuk jembatan ini ya, atau jalan layang itu. Sama juga nggak sampai teman, Tanah Abang ya panjangnya. Sini ditambah bolar. Oh ya, ini kan udah baru ya temannya. Jadi ditambahlah bolar kayak gini. Sebenarnya sih fungsinya apa ya temannya? Kalau motor masih bisa lewat teman. Nah ini ya, masih bisa lewat ya. Tapi kalau di Surabaya itu kan bolarnya kan benar-benar rapat ya. Bahkan kalau menurut saya kayak kursi roda kayaknya susah untuk lewat. Wow. Oh ini Menara Palma ya, yang sebelah sini, sana itu Palmawan. Oke, mantap. Nah, ini Menara Palma. Jadi sini ada Kedai Satrio. Ini macam-macam lah situ ya. Nah, ini pun ada tempat makannya di sini. Di rooftop Saber 2 ini. Tentu kalian harus sediakan uang lah ya. Kalau kalian mau makan murah mah jangan sini teman. Ini bagus banget untuk duduk. Pokoknya sini malam-malam atau sore hari ada tempat nongkrong di atas ya. Kita bisa lihat suasana atau ambience, bukan ambience ya, ambience. Saya suka teman kalau bikin video lewat dari sini temannya. Kadang kalau ada LRT lewat situ dan kita bikin video di sana, bagus ya suasananya ya. Apalagi ini ada apa? Kadang kalau misalnya saya di dalam LRT juga ya sering suka banget ya dengan ini ya, persimpangan ini. Ini Casablanca, terowongan Casablanca, sana Casablanca. Bisa ke arah Tebet gitu ya, Kampung Melayu pun bisa. Ramai banget ya. Saya suka ya, bahkan ini kawasan yang paling ramai daripada Sudirman bisa dibilang ya. Ya nggak sih? Sudirman Tamrin sama lah ya. Oke, kita harus hati-hati untuk nyebrang ya. Kita nggak mau selek dengan pengendara. Oke. Mantap ya, ada bolar. Nah ini saya bilang ya, ini banyak orang yang nongkrong ya, ramai sekali orang pulang kerja. Ya memang harus kayak gitu ya teman-temannya, kita harus dekat dengan teman-teman kita supaya kita kerja pun apalah ya, mantap lah ya. Ini biasa sini banyak orang nongkrong ya, tapi sekarang lagi ada proyek nggak boleh nongkrong. Sini kan apa ya, banyak orang lewat jadi nggak boleh nongkrong ya. Ini. Oh bagus juga ya, ini bisa mencegah orang jualan atau apalah ya. Nah, jadi sebelah sini kalau kita jalan kaki, sana beberapa meter, oke, ada LRT. Oh nggak kelihatan banget ya. Harusnya kalau dari sana ya, sana tuh bagus banget. Oke, saya akan ngomong dulu ya. Nanti kalau ada LRT lewat, kita akan videokan. Jadi sana ada Kuningan City, teman-teman, ada Kuningan City, Ambassador, ITC, Kuningan. Sana ada One Satrio, ada apa ya? Lotte Mall dan berbagai macam. Ada danau juga, tempat makan-makan, mantap lah ya. Oke, udahlah kita akan nyebrang dulu ya. Jadi perhatikan selalu untuk sen ya, sen kendaraan. Oh ada orang sakit kali ya, atau orang hilang. Oke, ini kawasan paling saya suka ya, tapi nggak ada LRT lewat. Tadi LRT dari sana ya. Ini kenapa mereka ngomong gini teman, gelap-gelapan ya.
Tadi ada orang yang jongkok gitu, mungkin tabrakan atau ketabrak. Atau jatuh ya. Bahaya ya, ini masih belum beres, kalian harus waspada. Saya juga harus waspada ya, bahaya banget ini kita konten. Oh, baterai kita mau habis. Baterai, memori. Oke, saya tidak mau berlama-lama karena pengen istirahat juga ya di rumah ya. Oke. Itu ada LRT lewat. Saya akan coba videokan. Mantap banget ya, saya suka ya. Tadi sana lebih bagus ya, tapi ya kita udah sampai sini. Ini kedutaan besar Malaysia ya, sebelah kiri. Oke, saya akan stop dulu teman-teman. Oke, kita merekam lagi ya. Kita harus hati-hati juga untuk lewat sini. Takutnya masih ada lubang ya. Oke. Kedutaan besar Malaysia ya. Oke. Paham sih Pak. Oh, drainase. Nanti akan ditaruh sini ya semuanya. Nah ini, kalau di luar negeri kan untuk bersihkan drainase kayak gini ada ya teman-teman mesinnya ya. Tapi Jakarta nggak tahu teman. Harusnya kan bisa ya disediakan lah ya dari pihak Bina Marga untuk bersihkan selokan. Ini ada arah, kita lewat dari arah lain ya, jangan mengganggu orang dari arah lain. Pagar-pagar kedutaan ini gede-gede banget ya namanya, aman banget lah ya. Wah ramai banget ini 6C. Oh. Kalau mau keliling Jakarta itu kemana-mana kita bisa naik bus Transjakarta ya. Tapi kalau naik transportasi umum kayak kereta, dia masih belum terlalu berkoneksi banget ya. Walaupun memang udah luas banget jaringan dari perkereta apian atau perkeretaan lah ya, bukan api lah ya. Perkeretaan Indonesia. Oh ternyata nggak selebar ini namanya. Ini kan batas apanya kan aspal sampai situ ya. Saya kira kan sampai sini untuk trotoarnya ya, ternyata enggak. Nah ini ada bangunan kementerian. Sini pun duduk udah enak ya. Oh di Jen HAM ya. Saya rada kaget ya sama Menteri HAM Pijai gini ya. Baru aja mulai dia langsung minta 20 triliunan ya untuk anggaran ya. Anggaran buat dia kerja. Sebenarnya HAM itu mau apa sih namanya yang dikerjakan ya gitu ya. Apakah bisa teman-teman kayak menyelesaikan kayak kasusnya Pak Munir ataupun tragedi tahun 98, apakah bisa ya? Kayaknya nggak bisa ya, walaupun dananya besar. Saya rada takut kalau misalnya 20T itu, apalagi kan yang menggunakan itu apa teman-teman, orang nggak tahu lah ya, orang Papua. Bukan meragukan keterampilannya ya teman-temannya, tapi ya
Takutnya kayak Lukas NMB. Di antara berkeluh kesahnya orang Papua ya, katanya dianaktirikan, sengsarakan gitu ya katanya ya. Ternyata gubernurnya dia nyantai-nyantai pergi kemana-mana. Bahkan ada yang bilang dia berjudi atau berobat ke daerah jauh gitu ya. Oh, ini ada masuk ini ya, saya baru nyadar ya namanya. Selama ini saya lewat, saya nggak memperhatikan ini. Ternyata nggak lebar ya trotoarnya sampai ke ujungnya. Mungkin ada yang diperkirakan dari nggak tahu juga sih, sebenarnya bisa ya namanya kalau misalnya berkoordinasi ya. Kan kayak di sana itu kan apa ya, ini kena apa juga trotoar. Oh, ada pot-pot bagus. Ini stasiun Rasuna Said dan juga ada haltenya untuk ngapa sepeda bisa ya, pergerakan sepeda. Ada tempat sampah ini, mantap. Aturnya gini ya, kayak pemerintah menyediakan, ada Persija tulisannya, menyediakan tong-tong sampah kayak gitu ya, besar gitu. Misalnya di tempat-tempat yang ada keramaian harus disediakan kayak gitu ya. Kayak tadi di area Aksiata dan selanjutnya ya, mau mendekatin underpass. Sana ada kawasan epicentrum, bagus lah ya sana ya. Bahkan ada sungainya bagus. Kapan-kapan kita ke sana lah ya. Kalau misalnya ada ya yang baru dibuka, Epiwalk sebenarnya lagi di revitalisasi ya. Tapi nggak tahu kapan selesainya. Informasi kita bisa baca-baca lah informasinya ya. Oke, mantap. Tapi kalau kalian mau nyari informasi tentang LRT ya tinggal cari aja di media sosialnya ya, media sosial LRT Jabodebek ataupun LRT Jakarta. Ini bukan LRT Jakarta melainkan Jabodebek ya. Durenan. Mungkin sini banyak pohon duren dulu ya. Kayak namanya Durenan, wah. Orang lewat trotoar. Ternyata bukan hanya di Jakarta aja ya orang lewat trotoar gitu ya. Kayak di Malaysia pun ada. Keren juga ya. Ojek bilang ojek ke tukang ojek gitu. Oke, kita hati-hati dulu ya. Ini ada 2. Oke, saya paling gak suka ya untuk melewatin kayak gini-gini teman-teman. Asli. Ya sana ada Plaza Festival. Oh, ada kerusuhan sana. Banyak motor. Oke lah, daripada lama-lama kita langsung aja nyebrang ya. Nggak usah nunggu-nunggu terlalu lama ya teman. Ini masih ada pengerjaan. Ada kerusuhan sana ya, kendaraan. Oh, mantap banget. Ada orang naik sepeda. Ya, kita lewat ke sini ya. Oke, ini masih belum beres. Misi Pak. Kita misi lah ya. Dilihatin teman. Kalau kita video kan diam-diam aja kan gak enak ya. Ya kita nunduk aja lah ya.
Indonesia kan apa ya, sopan santun itu masih sangat dijunjung ya. Ini ada rumah sakit. Tapi bagus sih kayak gitu ya. Ya mengapakan sopan santun namanya. Misalnya kalau kita lewat di depan orang, kita bilang permisi. Tapi serah kita ya, mau bilang enggak, mau bilang iya. Oke, saya rasa ya kita jangan meleng ya. Takutnya masih ada yang belum beres. Kalau kita kejebur kan ya kita juga yang apa ya namanya, ya terlalu apa sih namanya, membuat kita ribet lah ya. Ataupun orang lain kalau misalnya ada orang yang bantu. Oh mungkin tadi ojek itu dia membawa karangan bunga ke sini ya. Kadang orang kan iseng banget ya temannya, mesan-mesan kayak gitu ya. Ini kalau di jalan bawa kayak gini pasti ketiup angin ya, ke bawah angin ya. Harusnya kan pakai apa, pick up gitu ya. Walaupun satu, kalau memangnya kita mau mengucapkan selamat ya hanya satu aja ya. Itu luar biasa namanya. Apa ya? Intinya kalau kita mau ngasih selamat ke orang ya harus niat lah ya. Kalau misalnya hanya satu aja untuk karangan bunganya, ya minimal kita sediakan lah kayak angkutannya yang memadai ya. Kementerian Koperasi. Ya memang sih itu membantu kaum kecil ya teman-teman. Tapi ya mungkin ada beberapa dari kaum kecil juga yang kesel ya dengan pesanan besar kayak gitu ya. Kadang nggak bisa menolak karena ya belum dapat apa-apa ya, di mungkin misalnya dari sore sampai ke tengah malam nggak ada ya, atau ya gitulah istilahnya. Contoh aja teman, jadi dia mau nggak mau dia menerima pesanan. Kadang kan ada ya mau motor membawa kulkas gitu ya, atau ya pokoknya barang-barang yang nggak lazim lah ya dibawa motor. Oke, saya mau coba lewat dari kedutaan besar apa ya, Arab Saudi atau apa sih? Kita merekam ya, sambil merekam. Apakah dibolehkan? Tapi emang tujuan saya kan nggak mau merekam itu ya, hanya lewat aja teman. Entah kenapa ya, walaupun kita lewat trotoar, kita nggak boleh rekam ya temannya. Padahal kan lokasi kedutaannya kan dalam banget ya, dalam gitu. Biasanya yang paling bikin ribut itu karena apa, U-turn-nya, orang mau belok. Ini ada material, nah ini harus hati-hati ya, masih ada besi-besi. Kalau kita nggak hati-hati, kita yang ada malah kita celaka ya. Ada Pak Oga ya, sebenarnya emang nggak usah ada, mereka juga kan orang bisa nyebrang sendiri ya, muter sendiri. Tapi ya itulah, Jakarta ya ekonominya nggak baik-baik aja. Kayak orang kerja pun susah ya. Kalau mau kerja formal susah, tapi kalau kerja ya serabutan ya bisa lah namanya. Pokoknya kalau kita nggak dapat kerja formal, kerja apapun kita harus bisa lakukannya. Ya gitu lah ya. Lah Lumiere, mungkin nggak semua orang bisa kesini. Seperti saya bilang tadi lah ya. Kalau kita nggak bisa diterima kerja kayak di kantor-kantor kayak gini, minimal kita kerja kayak gini pun bisa ya, nggak masalah teman. Ini masih belum beres. Kita lewat sini.
ini ada tungsten ya, gede banget teman untuk batas, karena memang tinggi ya untuk apa ya di sana ini ya. Wah, ini tumbuh-tumbuhannya tempat duduk kayak gini teman. Nah, mantap ya. Biasanya kan area jalan ya teman. Oke. Kalau kita ya bikin video sambil nonton gini, kadang nggak berasa kita sampai mana ya teman-teman, asli. Wow, ini bagus ini. Norak banget ya. Ya, ini ada suatu tempat jualan gitu ya, plaza lah ya. Setiabudi One. Dibilang mall enggak. Yang apa? Bingung. Oh, ini udah bersih teman. Mantap. Nah, kayak gini ya, seperti saya bilang ya, kita harus fokus jalan. Kalau kita nggak fokus, takutnya nanti jatuh ya kita ya. Apalagi kita kan lagi ngonten kan, daripada kita merepotkan diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang mah untung ya, walaupun itu orang mau bantu kita teman. Saya pernah di Bogor, malah diketawain ya jatuh ya. Ya gitulah. Tempat duduk kayak gini, oh pas banget ya, mungkin memperhatikan orang kerja juga namanya, sambil menunggu tuh apa mungkin jemputan atau ya sekedar melepas apa ke temannya, oke ngomong-ngomong lah gitu ya, atau istirahat pun bisa di sini teman kalau kita nggak mau makan. Bagus ya, cepat ya headway-nya ya. Oh, kan benar kan kayak saya bilang ya, Plaza Setiabudi. Oke. Bagus. Ini kayak bangunan di Eropa ya, kayak di Inggris ya. Pakai batu bata gitu ya. Ada hokben dan berbagai macam apa, ada nawarin ojek ya. Kalau saya mah jalan jauh nggak masalah teman. Wah, ini bagus sih bangku-bangku kayak gini. Ini tinggi ya untuk kapalnya, bagus sih. Pokoknya kalau kalian nggak tahu tentang detailnya ya kalian datang aja langsung sini teman. Nah, tempat makan ini. Lampu-lampunya dibikin menarik ya, biar jangan monoton. Menarik apa juga ya minat orang untuk mampir situ. Ada Pertamina. Oh, ada yang lewat ya. Kita kasih lewat ya, kalau dia mau lewat ya kita kasih lewat. Oh, kenceng banget. Jadi ini di weekday ya. Biasanya kalau LRT ini dia paling lama itu apa? Jadwal yang paling masih apa gitu dari Duku Atas ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari Jatimulya, Harjamukti itu cepat ya selesainya untuk di hari-hari kayak sekarang gitu lah ya teman-teman ya. Di tiap harinya gitulah ya untuk penyebutannya. Semoga kalian ngerti sih apa saya maksud. Nah, ini sebenarnya terang ya, tapi karena saya redupin
nggak gala-gala banget, masih nyaman lah ya. Oke, ini bagus sih namanya kayak gini. Oh, sebenarnya ini nggak boleh, masalah lah ya mereka ini yang motor ini ya. Atur kan, nah ngapa coba belok gitu ya? Atur kan lewat sana ya. Jelas membingungkan. Nah ini kan satu arah lah ini ya. Kalau mau ke sana pun ya dari sana. Tapi mungkin dia lupa ya. Oke, masih belum beres. Kita harus lewat pinggir lah ya. Nah, dari sini aja. Ini masih belum beres. Kita lewat dari sini aja. Takutnya kalau kita lompat ambruk ya, itunya ya belum lengket, masih baru. Ini masih ada pengelasan untuk bikin ya biar mulus lah ya trotoarnya. Wah, itu keren ya, kuning. Wah, ramai ini. Oke, ini dia ke flyover Kuningan ya. Sedangkan ini ke balai kota. Oh, masih ramai ya ke balai kota. Intinya kalau hidup ini masa bodoh lah ya. Oh, ada tren dia menggunakan apa, otopet atau skuter. Nah, ini masih digeber ya, dipercepat untuk diselesaikan. Nah, di sini bakal nyaman. Oh, ada informasi juga sini. Keren. Oke, saya akan coba post dulu ya. Ini bagus teman, dibuat kayak gini ya. Oh, ada orang yang lawan arah juga dari ini. Nah, itu ya. Semoga kelihatan ya. BTN. Oh, Wisma Bakri. Bukan nomor Bakri. Nah, ini kalau motor-motor kayak gini, biasa dia mau nongkrong ya. Mungkin dia mau nongkrong di Barito atau di Sudirman ya. Orang-orang kayak gitu kan biasanya kan nongkrong malam di Sudirman, di Tamrin ya teman-temannya, tepatnya dekat Menara Indonesia One. Oke. Seperti saya bilang tadi teman. Oh, itu ada tempat apa ya untuk perfilman lah ya. Apa sih namanya? MVP. Sama di sana pun ada temannya. Oke. Saya matikan lah ya. Matikan kamera Pak ya? Iya Pak. Oh, mari Pak. Ya seperti saya bilang itu tempat apa ya teman-temannya? Kayak perfilman. BTN. Lampunya mati teman, kacau juga. Oke, ada LRT, cepet lah pokoknya ya. Jadi untuk LRT kita ini dia sudah menerapkan sistem moving block ya. Jadi bisa membaca jarak antar jarak kereta depan ya, pokoknya kereta belakang dengan kereta depan. Oke. Ini lajunya dia memperlambat dikit karena habis dari stasiun ya. Nah, ini udah mulai kencang. Nah, kencang ya. Agak aneh namanya dari apa pihak kedutaan itu. Kenapa nggak dibolehin ya untuk merekam bagian pinggirnya teman? Paling kan pagarnya tinggi ya. Kita juga nggak masuk ke dalam. Gedung Ibnu Stomo. Oke, ini SDM.
Tapi nama gedungnya ini ya, Gedung Ibnu Sutowo. Nah ini kita harus hati-hati. Oke, nggak boleh lewat lah kayaknya ya. Ini masih belum beres. Tapi itu ada orang lewat dari sini. Oke lah, kita ikutin aja ya, tapi tetap hati-hati. Nah ini masih belum beres. Untuk pengawas proyek yang nggak ada ya namanya, biasanya kan kalau ada kita nggak boleh rekam katanya karena masih ada konstruksi. Pokoknya kalau saya nge-vlog itu sekarang kayak gini namanya. Jadi ibaratkan kayak bukan di kota ya, ini kan kampung kita ya, jadi bebas lah ya. Kayak kampung lah ya namanya, pokoknya tempat kita tinggal. Ya biasa aja lah ya, nggak usah pakai sepatu atau gimana. Tapi kalau kerja sih ya silakan pakai sepatu ya, karena itu peraturan dari tempat kerja kalian. Kalau saya kan jalan kaki pakai celana sederhana. Kalau orang lihat kan apa ya, kayak kampungan banget lah ya kalau kita berpakaian ini. Nah seperti saya bilang tadi ya, ini dia trotoarnya dibuat tadi ada tanah ya yang kita lewatin ya. Oke, ini dia ke arah Pulau Gadung. Kalau dia sebelah sana ke arah Pasar Kuningan, ini 4D. Ini ada halte bus Setiabudi. Sini mah kita jangan khawatir ya, jalannya udah bagus. Jalan untuk pejalan kaki. Jakarta Setiabudi 1, Setiabudi 2. Oke, keren ya menggunakan bahasa Indonesia. Oh, ngeblur. Nampak. Mungkin ini untuk penerangan, tapi nggak jadi. Kakak ini sepertinya pengen naik LRT, tapi dia pengennya naik lift ya, nggak mau dari tangga. Soalnya kan nggak ada eskalator sini. Selamat datang. Nggak tahu ini gedung apa, selamat datang. Guys, wah ini kenapa diginin namanya? Oh karena ada proyek kali ya, proyek trotoar. Itu apa ya? Oh ini biar nggak berbahaya bagi teman-teman tunanetra ya. Karena ini masih ada perbaikan buat trotoar yang lama. Oke. Tuh, itu lubang ya. Untuk kita nggak nginjak triplek ya. Kalau nginjak mah bahaya semuanya. Oke, kita ledakin aja. Ini nggak digunakan teman-teman. Cuma pajangan aja. Atrium Mulia. Gedung mantap ini. Nah ini udah bagus ya. Dulunya kecil banget teman-teman trotoarnya. Sekarang udah lebar. Dan jelas sih nggak kayak kemarin dulu, nggak beraturan ya. Sini tinggi, di sana nggak tinggi ya, sebelah kanan gitu. Saya masih ingat teman-teman gimana bentukan trotoar yang lama. Oh bapak ini keren ya.
dia menggunakan safety riding, menggunakan sepeda. Ada lampu-lampunya gitu ya untuk keamanan. Oke, ini pakai handset dia, buru-buru. Oke, bentar lagi ini akan berakhir vlog kita ini. Oke, ya mungkin kita akan lewat dari atas ya namanya, atas jembatan. Oke, sekaligus ya saya pengen lihat ya keramaian. Ini hampir beres sih, tapi ya dibikin tanggung ya, nggak diberesin secara total. Ini pun masih belum, teman-teman. Nah, ini ada beberapa, mungkin ada sesuatu instalasi yang perlu dibereskan ya, masih ya ribet mungkin gitu ya. Oke. Hampir jatuh saya teman, untung nggak jatuh ya. Itu ada orang, nggak tahu lah ya, orang-orang muda. Biasanya kalau orang-orang muda itu apa ya, suka menilai-nilai lah ya. Tapi ya masa bodoh ya, kita nggak perlu memperhatikan orang-orang gitu ya, orang-orang yang menganggap kita apa jelek atau gimana. Ya, kalau kalian dari sini teman jalan kaki ke sana, itu ada kantor UNHCR ya. Biasanya banyak orang-orang pengungsi dari negara-negara timur. Oke, jadi sampai sini saja untuk video kita. Ini dekat Raja Wali Place. Jadi bye, sampai jumpa. Ada LRT lewat tapi kita nggak kelihatan, itu hanya kelihatan sana aja. Oke, saya mau pindahkan memori juga ya, memori card. Oh ya, kalau sana itu dia Sukarmanoto ya. Nah, ini kelihatan sih untuk LRT-nya. Ini gara-gara tikungan jadi dia agak melambat dikit ya lajunya ya. Dan mau dekat stasiun juga. Oke, jadi saya tutup sini. Bye, sampai jumpa.